Selamat pagi anak-anak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Saya sangat senang sekali melihat semangat kalian. Kalian sangat luar biasa. Hari ini kita akan melakukan pengenalan proyek P5. Nah, sekarang semuanya perhatikan ke depan. Nah, P5. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan P5? Atau ada yang sudah tahu apa kepanjangannya P5? Apa kepanjangan dari P5? Ada yang tahu? Ya, profil pelajar Pancasila itu masih kurang lengkap. Hampir betul, masih ada 2 P. Apa? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, itu betul ya. Nah, kita lihat apa itu P5. Jadi P5 adalah singkatan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Coba sekali lagi, apa? Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Oke. Baiklah anak-anak. Jadi pada saat ini sekolah kita akan mengadakan P5. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Dan khusus untuk fase C ini kita akan mengambil tema keberagaman dan kesatuan bangsa melalui makanan tradisional. Coba kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Keberagaman dan kesatuan bangsa melalui makanan tradisional. Nah, makanan tradisional. Kemudian, apa topiknya? Topiknya adalah mengenal dan menghargai makanan tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Coba kita baca sama-sama topiknya, 1, 2, 3. Mengenal dan menghargai makanan tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi semua makanan tradisional di berbagai daerah Indonesia itu sangat kaya. Ya, mungkin ada yang pernah melihat tumpeng, ada makanan yang pernah dinobatkan sebagai makanan terenak di dunia. Kalian tahu apa? Rendang. Ya, rendang. Dan juga nasi goreng itu pernah dinobatkan sebagai makanan terenak di dunia. Nah, pada hari ini kita akan mengenal dulu semua itu sebelum nanti kita akan melakukan proyek. Kita akan memasak, membuat makanan-makanan tradisional. Kita akan praktekkan ya. Tapi pada saat ini kita lihat dulu satu persatu. Kita mengenali semua makanan-makanan yang ada di Indonesia. Kemudian inilah proyek kita. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya keberagaman dan kesatuan bangsa melalui makanan tradisional. Jadi yang paling utama dari proyek ini adalah menumbuhkan kesadaran akan pentingnya keberagaman dan kesatuan bangsa. Itu. Jadi dimensi yang akan ditonjolkan dari proyek ini yang pertama, bergotong royong, berkebinekaan global, dan kemandirian. Oke, kita akan lihat bersama makanan tradisional yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia ini negara yang sangat kaya. Coba kita lihat sama-sama. Kira-kira ini makanan apa ini? Ada yang tahu? Oke, betul sekali. Atau biasa disebut sebagai ayam burak. Sebenarnya bukan hanya ayam yang biasa dicampur dengan burak. Biasa juga ikan atau daging. Ya. Jadi bukan hanya daging ayam, tetapi mungkin seperti daging-daging yang lain seperti daging babi kah atau apa. Biasa dimasak burak seperti itu. Nah, saya ingin bertanya. Ini makanan khas dari mana? Ya, dari Toraja. Jadi ini yang membuat unik, ya. Batang pisang. Ini dipotong kecil-kecil, baru dihancurkan, biasa ditumbuk.
baru dicampur dengan bumbu-bumbu dan dicampur lagi dengan daging, biasanya daging ayam. Oke, lanjut. Jadi ini namanya burak ayam. Coba kita lihat makanan yang berikut. Saya rasa kalian sudah tahu ini. Ini apa namanya? Ya, ini adalah klepon. Makanan dari mana kira-kira ini? Ya, kebanyakan dari Pulau Jawa, tapi sebenarnya dikenal se-Indonesia bahkan sampai di Malaysia. Di tempat lain dikenal sebagai onde-onde. Jadi klepon dikenal pula sebagai onde-onde adalah sejenis kue atau penganan kukus yang dibuat dari tepung ketan yang dibulatkan, diisi gula merah dan dibalurkan di atas kelapa parut hingga melekat. Kalau di daerah kita biasa disebut onde-onde. Ada kalanya dia digoreng, ya. Biasanya kalau ada orang syukuran, misalnya baru menempati rumah yang baru atau sedang membeli kendaraan yang baru, biasanya itu kue ini dibuat sebagai peresmian dari rumah yang ditempati atau benda yang baru dibeli. Seperti itu. Oke, kita lihat makanan yang berikut. Apa makanan yang berikut? Coba lihat ini. Nah, dangkot. Ini adalah ayam dangkot. Masakan khas dari Toraja juga. Nah, kata dangkot itu sebenarnya sebuah singkatan dari kata daging kote, yang berarti daging bebek atau daging itik. Namun karena tidak semua orang di Toraja sering makan bebek, maka ayam sering digunakan sebagai penggantinya. Awalnya sebenarnya ini adalah daging bebek, ya. Tapi di Toraja lebih banyak mungkin ayam. Jadi bumbu dari dangkot ini dipakai untuk daging ayam. Oke, lanjut. Ada yang sudah ngiler? Pasti banyak yang ngiler. Lanjut kita lihat makanan yang berikut. Apakah makanan yang berikut? Ikan pamarasan. Ada yang pernah buat ini? Oh, ternyata banyak yang pernah buat. Oke, kita lihat ikan pamarasan. Ikan pamarasan juga berasal dari daerah kita, daerah Toraja, Sulawesi Selatan. Ikan pamarasan merupakan ikan pamarasan bahan utamanya adalah ikan. Jadi dalam masakan tradisional khas Toraja biasa disebut sebagai pantolo pamarasan. Pantolo pamarasan merupakan masakan yang biasanya disajikan saat upacara adat seperti syukuran, ya, atau pemakaman itu. Nah, makanan ini rasanya wangi, gurih, pedas, dan segar karena menggunakan kluwek yang berwarna hitam berasal dari buah pangi. Ada yang menanam buah pangi, pohon pangi di rumah? Itu ada ya? Itu isinya yang diolah kembali untuk dibuat sebagai bumbu ikan pamarasan. Oke, lanjut lagi. Makanan yang berikut, ini makanan yang terlesat di dunia. Pernah dinobatkan sebagai makanan terlesat di dunia. Apa namanya? Rendang. Ya, rendang merupakan salah satu hidangan bercita rasa lesat. Khas dari mana ini? Dari Sumatera Barat. Bahan dasarnya adalah daging. Kemudian berasal dari bahasa Minangkabau yaitu randang, yang merujuk pada teknik pemasakannya yaitu marandang. Karena dikasih marandang, mirip-mirip bahasa Toraja. Ya, marandang kalau bahasa Toraja apa? Bahasa. Mungkin jadi dikasih marandang pakai bumbu-bumbu itu, ya. Itu. Lanjut, makanan yang berikut. Ada yang sudah mulai ngiler? Nanti kita coba masak supaya terpuaskan rasa ngiler kita. Nah, yang berikut adalah tumpeng. Makanan tumpeng ini terdapat dalam berbagai budaya masyarakat di Indonesia. Seperti kita lihat ada di Jawa, di Bali juga, Madura dan Sunda. Ya, walaupun begitu, tumpeng itu paling identik dengan masyarakat Jawa. Itu.
Dan asal-usul tumpeng itu terkait erat dengan kondisi geografis Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Di sana itu, di Pulau Jawa, banyak gunung berapi. Nah, pada masa lalu, masyarakat Indonesia, terutama Jawa, itu memuliakan gunung sebagai tempat bersemayam para hyang atau arwah leluhur. Makanya tumpeng dibuat seperti gunung seperti ini. Dan tumpeng dibuat sebagai persembahan kepada gunung-gunung sebagai bentuk penghormatan, makanya bentuk kerucut. Ya, itu adalah simbol gunung. Oke, lanjut. Yang berikut, pempek. Pernah makan pempek? Nah, kira-kira dari mana asalnya ini pempek? Nah, dari Palembang, Sumatera Selatan. Kalau pempek adalah makanan khas Palembang yang sangat populer dan menjadi ikon kuliner Indonesia. Meskipun sering disebut sebagai makanan tradisional, asal-usul pempek sebenarnya cukup unik dan menarik. Kalau kita lihat di Wikipedia, di internet, kalian bisa cek sendiri asal-usulnya. Sangat unik dan menarik. Ciri khas pempek itu terletak pada teksturnya yang kenyal dan lembut, ya, serta rasa gurihnya yang khas. Pempek biasanya disajikan dengan kuah, namanya kuah cuko, yang memiliki rasa asin, manis, dan pedas. Oke, sekarang anak-anak, kita akan berdiskusi, ya. Kita akan berdiskusi dalam kelompok kita masing-masing. Apa yang akan kita diskusikan? Yang akan kita diskusikan adalah kalian mencari 3 contoh makanan tradisional di Indonesia dan jelaskan asal-usulnya dari mana. Kemudian jelaskan asal dari daerah makanan tradisional berikut. Klepon dari mana? Nasi tumpeng dari mana? Pempek dari mana? Oke, bisa ya? Nah, sekarang saya berikan kesempatan kepada kalian untuk masuk dalam kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Barisan paling depan silakan berdiri. Kemudian balik kursinya dan langsung berada dalam satu kelompok. Kemudian barisan ketiga silakan berdiri dan balik kursinya. Yang sendiri di sana bergabung di kelompok ini, silakan. Anak-anak, kita sudah berdiskusi sama-sama di kelompok tadi. Nah, sekarang waktunya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Kelompok yang sudah siap tadi adalah kelompok 1. Coba kelompok 1 maju ke depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, sebutkan 3 contoh makanan tradisional dari Indonesia, yaitu rendang, dangkot, dan klepon. Nomor 2, jelaskan asal daerah dari makanan tradisional tersebut. 1. Klepon dari Jawa Barat. 2. Tumpeng dari Jawa. 3. Pempek dari Palembang. Berikan tepuk tangan.
Selamat siang, Ibu. Yang Kami ingin mewawancarai Ibu tentang bagaimana pandangan Ibu terhadap makanan khas tradisional. pandangan saya terhadap makanan khas tradisionalnya lebih sehat dibanding makanan yang lain. Jadi, menurut Ibu, makanan khas tradisional ini lebih sehat? Iya, Baik, terima kasih. Sekian wawancara kami, Ibu. terima kasih sama-sama. Video ini. Spatula. Potong sampai selesai. Baiklah anak-anak, kita sudah selesai melakukan aksi kita. Kita sudah melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Keberagaman dan Ke- kesatuan bangsa. ya, keberagaman dan kesatuan bangsa melalui makanan tradisional. Nah, kini saatnya kita akan melakukan refleksi. Ya.
Dari proyek ini apa yang bisa kalian dapatkan? Kita tidak melihat hasilnya, tetapi dari proses yang sudah terjadi. Bagaimana kalian bekerja sama dalam tim membuat masakan tradisional, bagaimana kalian betul-betul mandiri, melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik mungkin. Terlihat nyata dari masakan kalian yang kalian buat tadi, kemudian berkebinekaan global, saling bekerja sama satu dengan yang lain, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Nah, saya memberikan kesempatan kepada kalian untuk berefleksi. Silakan catat refleksinya di dalam buku kalian masing-masing. Silakan. Saya sangat senang sekali mengikuti proyek ini. Di sini saya belajar tentang aneka ragam makanan tradisional. Kami masih takut dengan api, benda-benda tajam, meskipun kami didampingi oleh guru-guru. Dalam proyek ini kami mendapat pembelajaran seperti belajar untuk hidup mandiri, belajar memasak makanan tradisional, serta bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Jadi anak-anak, setelah kita melakukan kegiatan kelima kemarin, kita akan membuat rencana tindak lanjut apa yang akan dibuat ke depan. Jadi kegiatan sekarang adalah membuat rencana tindak lanjut. Tindak lanjut.